Di tengah kegelapan malam yang pekat di jalan raya menuju Yogyakarta, ketika ban mobil kami kempis dan hujan deras mengguyur tanpa henti, Rian anak tiriku yang berusia 25 tahun memeluk bahuku erat sambil berkata, "Ayah, aku di sini. Kita akan baik-baik saja." Saat itu, dengan tubuh kami yang basah kuyup dan dingin, aku merasakan gelombang kebingungan yang belum pernah aku alami seumur hidup, seolah-olah perjalanan panjang ini bukan hanya tentang mengunjungi kampung halaman, tapi tentang menghadapi rahasia yang selama ini aku kubur dalam-dalam di hati. Kami baru saja meninggalkan Jakarta pagi tadi, mobil Toyota Ana hitam yang sudah tua itu penuh dengan tas-tas dan kotak oleh-oleh untuk keluarga besar di desa. Dewi istriku meminta perjalanan ini agar aku dan Rian bisa lebih dekat lagi. Dia bilang Rian sedang stres dengan pekerjaan di perusahaan teknologi dan aku sebagai ayah tirinya harus menjadi tempat curhat. Aku setuju meski dalam hati ada keraguan besar. Sudah 15 tahun aku menikah dengan Dewi hanya untuk menutupi siapa aku sebenarnya. Keluarga besar di kampung selalu menekan kapan punya anak kandung. Kamu harus jadi teladan. Agama, adat, masyarakat semuanya menuntut aku menjadi pria normal. Tapi di dalam, aku adalah pria yang mencintai pria, yang dulu di universitas pernah jatuh cinta pada teman sekamar tapi langsung kutekan karena takut diusir orang tua. Rian lahir dari pernikahan Dewi sebelumnya, ayah kandungnya sudah meninggal saat Rian kecil. Aku mengasuhnya sejak usia 10 tahun, mengantar sekolah, membantu bahkan membiayai kuliahnya di IT. Dia memanggilku ayah, bukan om atau bapak tiri. Malam itu, setelah ban diganti dengan ban cadangan di bawah hujan, kami duduk di dalam mobil yang dingin, menunggu hujan reda. Rian bercerita tentang pacarnya yang baru putus, tentang bagaimana dia merasa hidupnya kosong. "Ayah, kamu dulu bagaimana waktu muda? Pernah nggak merasa bingung tentang hidup?" tanyanya polos. Aku hanya tersenyum tipis, tanganku masih gemetar memegang kemudi. Kami melanjutkan perjalanan pagi harinya, melewati tol Cikampek yang macet, berhenti di rest area untuk makan nasi uduk dan kopi hitam panas. Rian tertawa lepas saat melihat monyet di pinggir jalan dekat puncak oto-oto dengan latar sawah hijau. Tapi setiap kali dia memeluk bahuku atau memanggil ayah dengan suara hangat, ada sesuatu di dadaku yang bergejolak. Bukan perasaan ayah anak biasa, tapi kebingungan yang dalam, kenapa kebersamaan ini membuat aku mempertanyakan segala pengorbanan yang sudah kulakukan. Di penginapan kecil di Bandung malam kedua, kami berbagi kamar karena hemat. Rian tidur nyenyak di sebelahku, napasnya teratur. Aku terjaga, memandang langit-langit, mengingat pertemuan rahasiaku dengan seorang teman lama di Jakarta 2 bulan lalu, seorang pria yang membuatku merasa hidup lagi tapi aku tolak karena takut. Perjalanan ini baru hari kedua, tapi sudah terasa seperti ujian panjang. Besok kami akan melanjutkan ke Yogyakarta, melewati jalan-jalan berkelok di lereng Merapi. Aku berdoa dalam hati agar kebingungan ini reda, tapi entah kenapa aku merasa ini baru permulaan. Pagi harinya kami sholat subuh di masjid kecil dekat penginapan, suaraan menggema di udara dingin. Rian berdiri di sampingku, khusyuk. Setelah itu kami sarapan gudeg di warung pinggir jalan, bercerita tentang mimpi-mimpi Rian untuk membuka startup sendiri. "Ayah, kalau aku sukses, aku mau ajak ayah jalan-jalan ke luar negeri," katanya. Kata-kata itu menyentuhku, tapi juga menusuk. Aku ingin bilang padanya bahwa aku bukan ayah sempurna yang dia kira. Kami melanjutkan perjalanan, radio memutar lagu-lagu dangdut lawas yang Rian nyanyikan keras-keras. Tawa kami memenuhi mobil, tapi di balik itu, pikiranku melayang ke masa lalu, ke pilihan-pilihan yang membentuk siapa aku hari ini. Perjalanan berlanjut melewati jalan tol menuju Solo, hujan sudah reda tapi kabut masih menyelimuti bukit-bukit. Rian mengemudi gantian, aku duduk di kursi penumpang sambil memandang pemandangan sawah yang hijau membentang. "Ayah, cerita dong tentang masa kecil ayah di desa," pinta Rian tiba-tiba.
Aku mulai bercerita, tapi setiap kata terasa berat karena aku menyembunyikan bagian terpenting, bagaimana aku dulu kabur ke kota untuk kuliah, bertemu dengan teman-teman yang berbeda, dan akhirnya memilih menikah dengan Dewi demi kedamaian keluarga. Rian mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali bertanya, "Ayah pernah jatuh cinta berat enggak?" Aku diam sebentar, lalu jawab samar, "Pernah, tapi hidup enggak selalu sesuai rencana." Di rest area Magelang kami berhenti untuk makan sate ayam dan es teh manis. Rian oto-oto dengan latar gunung kirim ke ibunya di Jakarta. Mama bilang terima kasih ayah sudah nemenin aku, katanya sambil tersenyum. Kata itu membuat dadaku sesak. Malam harinya di penginapan dekat Borobudur, setelah melihat candi saat senja, kami duduk di teras sambil minum kopi tubruk. Rian mulai curhat lebih dalam tentang tekanan pekerjaan, tentang bagaimana teman-temannya bebas hidup sesuai keinginan, sementara dia merasa terikat adat. "Ayah, kamu nggak pernah merasa ingin hidup beda?" tanyanya. Pertanyaan itu seperti pisau. Aku hampir saja cerita semuanya, tapi kutahan. Kami tidur, tapi aku mimpi tentang masa muda, tentang pria yang kucintai dulu yang kini sudah menikah dan punya anak. Pagi berikutnya kami sholat di masjid dekat hotel, lalu lanjut ke Yogyakarta Pusat. Di Malioboro kami jalan kaki, beli bakpia dan kaos oleh-oleh. Rian tertawa saat aku coba batik, "Ayah keren." Tapi di balik tawa, kebingunganku semakin dalam. Kenapa kebersamaan sederhana ini membuat aku mempertanyakan pernikahanku yang penuh kepura-puraan? Di perjalanan sore menuju desa nenek di Gunung Kidul, mobil mogok lagi karena aki lemah. Kami dorong mobil ke pinggir jalan desa, penduduk lokal membantu. Rian memelukku lagi saat kami menunggu bantuan, "Ayah kuat ya." Pelukan itu hangat, tapi membuat aku sadar bahwa aku takut kehilangan peran ini jika rahasiaku terbongkar. Malam itu di rumah nenek yang sederhana, kami makan bersama keluarga besar, cerita tentang Jakarta. Nenek bertanya, "Kapan punya cucu kandung, Dik?" Aku tersenyum pahit. Rian melihat wajahku, tapi tak bertanya. Perjalanan ini semakin terasa seperti cermin yang memaksa aku melihat diri sendiri. Keesokan paginya di desa, kami membantu panen padi bersama kerabat. Rian antusias, baju kaosnya basah keringat, tertawa dengan sepupu-sepupunya. Aku berdiri di pinggir sawah, memandang, dan tiba-tiba telepon dari teman lamaku di Jakarta berdering. Dia pria yang pernah dekat denganku, bertanya kapan aku bisa bertemu lagi. Aku menjawab pelan, takut didengar Rian. Tapi Rian melihat, "Siapa ayah?" Aku bohong, teman kantor. Hari itu kami ke Pantai Baron, angin laut menyapu wajah. Rian bercerita tentang keinginannya untuk hidup bebas, tidak terikat pandangan orang. "Ayah, kalau ada rahasia besar, lebih baik dibuka atau disembunyikan selamanya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Malam di rumah, saat keluarga tidur, aku duduk di teras sendirian, merokok kretek yang jarang aku lakukan. Rian keluar, duduk di samping, "Ayah kelihatan capek. Cerita dong." Aku hampir cerita, tapi hanya bilang tentang tekanan kerja. Kami peluk singkat sebelum tidur, pelukan ayah anak biasa, tapi bagiku penuh tanda tanya. Perjalanan pulang besok, melewati jalan pantai selatan yang indah tapi berliku. Di mobil, radio mati, hanya suara mesin dan angin. Rian tidur, kepalanya miring ke bahuku. Aku memegang kemudi, air mata hampir jatuh. Kenapa perjalanan ini membuatku sadar bahwa aku sudah terlalu lama bohong pada diri sendiri. Di Solo kami berhenti untuk istirahat, sholat duhur di Masjid Agung. Rian oto bersama, kirim ke Dewi. "Mama bilang ayah terbaik," katanya. Kata itu menyakitkan karena aku merasa bukan. Konflik dalam hatiku semakin kuat, seperti badai yang akan meledak. Pulang ke Jakarta melalui tol yang padat, Rian mengemudi sambil bernyanyi. Tapi aku diam, memikirkan pilihan yang harus kuambil setelah ini. Di rest area Karawang, kami makan mie ayam, Rian bertanya kenapa aku pendiam.
Ayah, ada masalah sama mama. Aku geleng, tapi hati berontak. Malam tiba di rumah, Dewi menyambut dengan senyum, tapi aku merasa asing. Rian cerita perjalanan dengan antusias, tapi aku hanya tersenyum lemah. Malam itu aku telepon teman gay lamaku, curhat pelan. Dia bilang kamu harus hadapi diri sendiri, bro. Pagi harinya, Rian berterima kasih lagi, peluk erat sebelum pergi ke kantor. Pelukan itu mengingatkanku pada malam di jalan. Aku duduk sendirian di kamar, memandang oto pernikahan. Tekanan masyarakat, keluarga, agama semua terasa berat. Aku mulai memikirkan pilihan, terus sembunyi atau hadapi. Di kantor, rekan kerja mengobrol tentang keluarga ideal, membuatku semakin bingung. Rian malam itu pulang bawa makanan auritku untuk ayah yang sudah nemenin perjalanan. Kami makan bersama Dewi, tapi aku merasa seperti aktor. Konflik meningkat saat Dewi usul liburan keluarga lagi, aku hampir bilang tidak. Malam, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Perjalanan itu telah mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, krisis datang saat keluarga besar kumpul di rumah untuk arisan. Nenek dari Yogyakarta telepon, cerita tentang betapa bahagianya melihat aku dan Rian dekat. Tapi saat itu, Dewi bertanya kenapa aku sering melamun. Aku hampir cerita semuanya, tapi Rian masuk ruangan melihat wajahku. Malam itu Rian ajak bicara berdua, ayah, aku tahu ada yang disembunyikan. Cerita aja. Aku cerita sebagian tentang masa muda, tentang kebingungan. Rian dengar tanpa jude, malah bilang ya ayah tetap ayah terbaik, apapun itu. Tapi pilihan besar datang, temanku yang pria ajak ketemu, bilang dia siap jika aku mau hidup terbuka. Aku di persimpangan takut kehilangan Rian, Dewi, keluarga. Konfrontasi dengan diri sendiri di mobil sendirian, mengingat seluruh perjalanan. Aku putuskan untuk bicara dengan Dewi besok. Tegangan memuncak saat Dewi curiga, kamu berubah sejak perjalanan dengan Rian. Akhirnya aku bicara dengan Dewi malam itu, cerita semua tentang identitasku. Dia menangis, tapi bilang sudah curiga sejak lama. Kami putuskan untuk pisah baik-baik, demi kebahagiaan masing-masing. Rian dukung ayah, aku bangga sama ayah yang berani. Aku bertemu dengan teman priaku lagi, kali ini dengan hati terbuka, di pantai Ancol, pelukan hangat di bawah sunset. Keluarga besar awalnya syok, tapi lambat laun menerima. Aku pindah ke apartemen kecil, mulai hidup lebih autentik, masih tetap ayah untuk Rian. Perjalanan panjang itu mengajarkanku batas diriku, aku tak bisa bohong selamanya. Kini aku lebih damai, meski bekas luka tetap ada. Apakah kebahagiaan pribadi lebih penting daripada menjaga citra keluarga di mata masyarakat? Benar atau salah?